Baik, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'il ibadillah salihin fid darain amin. Ila an qala radiyallahu ta'ala anhu wa yattasiru fi ar-rak'atayn al-akhiratayn 'ala al-Fatihah ولا يطول على القوم ولا يزيد دعاءه في التشهد الأخير على قدر تشهده وصلاته على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. وينوي الإمام عند التسليم السلام على القوم وينوي القوم بتسليمهم جوابه ويلبث الإمام ويقبل على الناس بوجهه ولا يلتفت إن كان خلفه نساء لينصرفن أولا ولا يقوم أحد من القوم حتى يقوم الإمام وينصرف الإمام حيث شاء عن يمينه أو شماله أو اليمين أحب إلي ولا يخص الإمام نفسه بالدعاء في قنوت الصبح والله تعالى. Kemudian beliau mengatakan apa? Ada qudwah atau apa, bahkan ada syarat daripada kita qudwah, mengikuti apa? Mengikuti imam. Wa yaqtasiru fi rak'atayn al-akhirain, hendaklah meringkas di rakaat yang dua terakhir kalau sholatnya rubaiyah. Kalau sholat zuhur, sholat asar, sholat isya khususnya, hendaklah apa? Sang imam hanya al-Fatihah. Rakaatil akhiratain al-Fatihah, berarti dia hanya meringkas dua rakaat terakhir itu dengan bacaan Fatihah saja. Tidak disunnahkan di rakaat ketiga dan rakaat keempat untuk baca surat. Namun bagi makmum, kalau tidak apa, dia sudah selesai baca Fatihah sedangkan imam masih belum selesai di rakaat ketiga dan keempat dan masih ada waktu, maka diperbolehkan bagi makmum untuk membaca surat. Tapi kalau untuk imam cukup sampai Fatihah saja di rakaat ketiga dan rakaat keempat. Wala yatulu 'alal qaumi, dan imam hendaklah tidak memperpanjang bagi siapa 'alal qaum, itu makmum maksudnya. ولا يزيد دعاءه في التشهد الأخير على قدر تشهده وصلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan di tasyahud akhir hendaklah imam tidak menambahkan lagi doanya atau memanjangkan doa melebihi dari yang sudah masyru', yang disunnahkan. Ini apa? Allahumma fi ma qaddamtu ma akhartu ma asrar. اللهم نعوذ بك من عذاب القبر من عذاب النار من فتنة المسيح الدجال من المغرم والمأثم. Itu doa yang warid. Cukup doa itu saja, nggak usah ditambah doa-doa yang lain. Bagi siapa itu? Bagi imam. Juga apa? Ala qadri tasyahudi, sekiranya sebatas ukuran tasyahud dan apa? Dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kata Imam Nawawi, bal afdal an yakuna du'a aqal minhuma. Bahkan lebih afdal doanya lebih pendek daripada tasyahudnya. Yang jelas apa kesimpulannya, bahwasanya apa, imam itu harus apa, sholatnya afdalnya apa, yang bani ala takhfif, jangan memperpanjang sholatnya. Apa dalam hadis pertemuan yang lalu Rasulullah SAW, idza shallaitu ahadukum apa bin nasi fa khaffifu fa inna fihim ad-dha'if wal kabir, kata Rasulullah. Kalau sholat makmum jadi imam, kalau kita ngimamin sholat, maka apa, ringankan sholat kita. Jangan, enggak juga terlalu cepat, enggak juga terlalu lama. Pikirkan orang-orang yang ada di belakang kita. Karena yang namanya imam dijadikan untuk diikuti dan dijadikan apa? Pemimpin. Pemimpin itu harus apa? Memikirkan yang dipimpin terlebih dahulu sebelum dia memikirkan untuk dirinya sendiri. Itu sifatnya seorang pemimpin. Jadi jangan egois ya. Jadi imam, wadah panjang-panjang. Kalau sholat sendiri nggak apa-apa. Kebanyakan kebalik ya. Asal lagi sholat sendiri cepat banget sholatnya. Memang Sayyidina apa? Kalau tidak salah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu kalau sholat cepat. Sholatnya cepat. Nggak bertele-tele lama gitu. Begitu ditanya sama sahabat yang lain, apa jawab Sayyidina Abdullah bin Abbas? Dia katakan, oh saya sholat cepat biar apa? Syaitan baru mau godain, kita udah selesai duluan. Jadi setan nggak ada kesempatan mau menggoda di dalam sholatnya. Ya apa, normal lah ya, normal sebatas yang disunnahkan Nabi SAW. Dan apa, kalau berjamaah lebih baik pilih surat-surat yang pendek daripada surat yang panjang. Wa yanwil imam 'inda taslim, kemudian hendaklah imam ketika salam berniat dengan salamnya tersebut untuk mengucapkan salam atas siapa? Atas makmum. Di samping apa, berniat mengucapkan salam bagi malaikat ya. Karena ada malaikat di sebelah kanan, di sebelah kiri. Ini tetangga yang selalu ngikut kita terus. Kemana aja kita diikutin. Tetangga paling dekat siapa? Ini dua malaikat tetangga kita paling dekat. Kenapa? Min husni islamul mar'i apa? Daripada kesempurnaan Islamnya seseorang. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala, atau maksudnya adalah yang ingin kesempurnaan keimanan kepada Allah Ta'ala, falyukrim jarah, maka muliakan tetangganya. Ini dua tetangga kita yang harus kita muliakan terus, dijaga jangan sampai kesinggungnya dengan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, terganggu. Bahkan sedih ya, malaikat yang ada di sama kita ini, kalau kita melakukan perbuatan salah, maksiat, itu sedih, karena udah seperti bagian kita, selalu sama kita terus. Wassalam ala man biyaminihi wa yanwil qawm bitaslimihi jawabah. Jadi imam berniat mengucapkan salam untuk siapa? Untuk yang di kanan, yang ada makmum yang ada di kanan, dan juga malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika mengucapkan salam ke arah kiri, mengucapkan salam niat untuk yang di sebelah kiri. Wa yanwil qaum bitaslimihim jawab. Sedangkan makmum
berniat dengan salamnya itu menjawab salamnya imam, dan juga apa, mengucapkan salam kepada yang ada di sebelah kanannya daripada makmum dan yang ada di sebelah kiri, baik itu dari malaikat ataupun manusia. Karena dalam sholat itu sebetulnya tidak hanya kita yang ikut sholat, ada makhluk lain ya. Makanya sebagian ulama kita mengatakan, walau kunta munfaridan, walaupun kau lagi sholat sendiri, niatnya apa? Imaman. Karena apa? Bisa saja ada bangsa jin yang ikut sholat, jin muslim. Wa innama yujzal mar'u ala qadri niyatih. Orang itu dibalas, dikasih ganjaran sesuai kadar niatnya. Kalau kita niat begitu, kita nggak bisa lihat, tapi ya kalau memang ada, kita dapat pahala. Kalau ada yang ikut sholat, dapat pahala. La ilaha illallah. Nah, makmum jangan salam kecuali imam sudah salam yang kedua. Terkadang kita begitu imam sudah apa? Salam kena. Assalam, kita langsung ikut. Mau kemana? Buru-buru banget nih. Tadi dulu tunggu imam selesai, udah beres, baru kita ucapkan. Nah, jadi makmum menjawab salamnya imam setelah imam mengucapkan salam yang kedua. Salam kedua kita baru mengucapkan salam. Dan apa? Sebelum mengucapkan salam, yanwil khuruj minas sholah, niat untuk apa? Keluar dari sholat atau mau menyelesaikan sholatnya. Kenapa? Di kulli ibadatin tahallul. Semua ibadah itu ada tahallulnya. Kita masuk ke dalam sholat langsung apa? Haram semuanya, berbicara haram, makan haram. Seperti orang haji sama. Begitu dia masuk ke dalam ibadah haji, sudah haram baginya untuk apa? Untuk melakukan perkara yang diharamkan bagi orang-orang yang sedang beribadah haji. Ada tahallul nanti, biar halal lagi bagaimana? Menyelesaikan ibadahnya. Nah begitu pula sholat. Tahallulus sholat assalam. Tahallulnya sholat itu adalah salam. Jadi niat sebelum apa? Sebelum mengucapkan salam, niat khurujan minas sholat, keluar daripada ibadah sholat. Atau lebih tepatnya sih menyelesaikan ya. Menyelesaikan ibadah sholat. Salam ke kanan dulu baru ke kiri. Kalau dia salamnya ke kiri dulu bagaimana? Hah? Orang sholat tapi salamnya nolehnya ke kiri dulu. Gimana? Hah? Tetap disunnahkan baginya untuk menoleh ke kanan kemudian menoleh lagi ke kiri. Jadi bukan udah noleh ke kiri, udah berarti tinggal ke kanan saja, enggak. Seakan-akan apa? Menolehnya ke kiri itu lagu. Seakan-akan tidak ada anggapnya sama sekali, tidak dianggap. Dan ingat ya, kalau noleh jangan terlalu apa? Jangan terlalu berlebihan, bisa batal sholat kita. Ada yang noleh kan sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditengokin semua yang di belakang, yang di samping. Nah, cukup kepala kita saja yang menoleh, jangan sampai dada kita juga ikut. Ya, hatta yamir anil qiblah, sampai menyalahi arah kiblat, batal sholat. Cukup kepala. Terus apa? Waktu salam, apakah harus pakai manggut dulu? Enggak harus manggut. Karena kita perhatikan banyak yang gitu ya. Begitu salam, assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya apa? Manggut sama siapa? Hah? Marisan aja, nggak disunnah. Naam kalau apa saktah bainahuma ya. Jadi antara salam itu tidak langsung disambung. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali dulu ke arah kiblat, langsung baru ke arah kiblat. Dan tidak disunnahkan panjang ya ucapan salamnya. Cukup assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian wayal basul imam, hendaklah imam setelah salam tadi tidak langsung berdiri. Yalbas itu menetap saatan, beberapa saat, ba'dama yafrahu minas salam, setelah kelar salam sudah selesai duduk dulu. Apa? Ya zikir dong ya. Itu termasuk apa? Asyaratun minal jafa, kata Rasulullah SAW. Ada 10 perkara, di antaranya ini yang termasuk apa? Jafa. Jafa itu artinya semacam boikot lah, semacam memboikot atau jaga jarak ya, atau usaha untuk menjauh. Di antaranya ini orang yang setelah sholat wala yadhkur wala yad'u rabbah, enggak zikir, enggak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian menyatakannya dengan apa? Sombong ya. Orang sombong itu begitu selesai sholat sudah selesai langsung, nggak mau zikir lagi, wala doa, wala istighfar. Jadi bagusnya apa? Duduk dulu sebentar. Maka kita diajarkan begitu selesai sholat, apa yang pertama kita ucapkan? Istighfar dulu. Ini karena kita tahu ibadah kita masih jauh dari kesempurnaan. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Kalau muallim di Palembang itu ada guru besar, beliau mengajarkan apa? Istighfar setelah sholat itu. Astagfirullah minat taqsir fi shalah. Istighfar atas kekurangan yang ada di dalam sholat. Kemudian astagfirullah min adamil khusyu' wal hubul. Istighfar dari enggak ada khusyuk dalam sholat kita, enggak ada hadirnya di dalam sholat. Habis itu baru baca apa? Doa yang warid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi apa? Dinyatakan apa? Nabi tidak pernah, paling sedikit yang dibaca oleh Nabi setelah sholat itu apa? Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu paling sedikit yang Nabi baca. Tapi banyak ya riwayat tentang bacaan-bacaan Nabi setelah sholat itu. Di antaranya yang Nabi wasiatkan kepada Sayyidina Mu'adz, ya, fala tada' inda duburi kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini hadis musalsal bil mahabbah. Hadis yang mata rantai ini selalu apa diawali dengan kalimat inni uhibbuk. Ya, Sayyidina Mu'adz dapat kelebihan luar biasa. Nabi bilang, ya Mu'adz inni uhibbuk. Wahai Mu'adz, aku cinta kepada engkau, kata Rasul. Fala tada' inda duburi kulli sholatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, kita punya salaf, mereka tidak pernah tinggalkan setiap selesai sholat itu adalah apa? Tasbih yang Nabi ajarkan untuk dibaca setiap selesai sholat, bertasbih 33. Kalau yang lain terkadang pada saat tertentu mereka tidak baca, atau mereka bacanya sambil berdiri, sambil jalan baru dibaca. Tapi masih pada saat duduk itu yang mereka nggak pernah tinggalkan sama sekali, tasbih, tahmid, takbir 33 kali. Itu selalu dibaca. Jadi usahakan kalau memang kita buru-buru, posisi duduk itu setidak-tidaknya kita baca itu dulu. Baca tasbih wa tahmid wa takbir 30. Nanti
Yang lainnya bisa kita sambil berjalan ya, atau sambil di perjalanan kita baca. Banyaknya ayat kursi. Kemudian kalau di antara di waktu maghrib, asar dan subuh baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu itu riwayatnya dari Rasulullah SAW. Dibaca 10 kali di waktu pagi, kemudian di waktu asyiyah itu makanya ulama katakan bukan cuma maghrib, asar juga termasuk. Makanya disunnahkan juga setelah sholat asar baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wal mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Itu juga riwayat dari Rasulullah SAW. Siapa orang yang baca ini kata Rasulullah SAW, ajarahullahu minan nar, maka Allah jauhkan antara dia dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ayatul Kursi itu juga riwayatnya dari Rasulullah SAW. Wa yabbilu 'ala an-nas biwajhihi. Nah, imam ini disunnahkan setelah sholat menghadap kepada makmumnya. Jadi setelah selesai sholat. Tapi kalau maghrib dan subuh tadi tidak menghadap ke makmumnya kecuali setelah selesai membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu 10 kali baru nanti menghadap ke makmum. Karena dalam riwayat itu memang disebutkan sebelum berubah posisi tasyahudnya. Jadi posisi duduknya belum berubah dari posisi tasyahudul akhir, baca la ilaha illallah wahdahu la syarika, baru nanti menghadap ke makmum dan meneruskan bacaan. Atau menghadapnya ke posisi sebelah kanan, tidak ke posisi sebelah kiri, kecuali di Masjid Nabawi. Kalau imam itu di sholatnya di mana? Di Masjidin Nabawi, maka bukan menghadap ke kanan tetapi menghadap ke kiri. Tijaha ad-darihahu syarif sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di Masjid Nabawi dia menghadap ke kiri. Kenapa? Karena kalau dia menghadap ke kanan nanti membelakangi pusara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi biar tidak biar ta'aduban, jaga adab kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi ngadepnya ke makamnya baginda Rasulullah SAW. Karena makam Nabi kalau di mihrab di Raudhah Syarif itu berarti posisinya di mana? Posisinya di sebelah kirinya imam. Selain itu ngadepnya ke makmum atau ke sebelah kanan. Khususnya kalau ada makmum perempuan di belakang. Kalau ada makmum perempuan di belakang, maka sang imam tidak menoleh terlebih dahulu baik kepada makmum ataupun ke posisi sebelah kanannya sampai makmum perempuan sudah beranjak dari tempatnya, sudah bangun. Nah, untuk makmum perempuan selesai sholat lebih baik langsung langsung menghindar dari kumpulan makmum yang laki tadi. Lebih baik menjauh kembali ke tempatnya masing-masing. Wa yaqbilu 'ala nas biwajhihi, menghadap kepada makmum. Tapi menurut Syekhul Islam, siapa Syekhul Islam? Syekhul Islam ada Zakaria Al-Ansari. Kalau dibilang Syekhul Islam itu Zakaria Al-Ansari. Kalau dibilang Imam Al-Haramain, berarti yang dimaksud adalah Izz bin Abdus Salam. Ini istilah-istilah yang biasa dipakai oleh para ulama. Mereka tidak lagi menyebutkan nama, tapi hanya menyebutkan laqabnya saja, tapi sudah mengarah kepada satu imam tertentu. Seperti yang ma'ruf kalau disebut waqala syaikhain atau syaikhan, berkata 2 syekh. Itu siapa berarti yang dimaksud? Kalau di dalam ilmu hadis adalah Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim.
Tapi kalau di dalam ilmu fiqih ada kalimat waqala syaikhain, berarti yang dimaksud siapa? Al-Imam Ibn Hajar wal Imam Ar-Ramli. Yang dua imam ini itu dibilangnya syaikhain di dalam fiqih. Wa yaj'alun yata'addaban min usul. Inda Abu Hanifah yaj'al wajhahu lahum kama qalahu Athiyyah wal Bujairi. Tapi menurut Al-Imam Abu Hanifah berbeda, ya. Tetap menghadap ke makmum di mana saja. Walaupun berarti di mana, di pusaranya baginda Rasul SAW dan di Masjid Nabawi. Wala yaltafitu in kana khalfahu nisa yansarifna awalan. Jadi tidak menoleh kalau ada makmum perempuan sampai semua perempuan tersebut sudah tidak lagi di barisannya. Wala yaqumu ahadun minal qaum hatta yaqum imam. Sedangkan makmum tidak bangun dari tempatnya sebelum imamnya bangun. Kalau imamnya sudah bangun baru makmum. Nah, tapi kenyataannya biasanya paling terakhir bangunnya imam. Makmum sudah habis semuanya di belakang. Wala yaqumu ahadun minal qaum hatta yaqumul imam wa yansariful imam. Dan imam berpindah dari tempatnya haitsu sya'a an yaminihi aw shimalihi, terserah mau pindah ke kanan atau ke sebelah kiri. Wal yaminu ahab ilaihi, kata Imam Al-Ghazali. Sedangkan tempat atau posisi yang kanan itu yang lebih aku sukai, kata Imam Al-Ghazali. Karena apa? Ta'asiyan bin Nabi SAW. Ikutin Nabi selalu pilih kanan, yuhibbut tayammun fi kulli syai'. Nabi lebih senang untuk apa? Perkara sesuatu yang baik, yang bagus, itu selalu pilih posisi kanan. Dan imam ini memang harus apa ya? Orang jadi imam harus betul-betul peka, ya. Enggak apa? Ya, walaupun dia tahu ini hadis setiap selesai sholat itu disunahkan begini, dia harus betul-betul perhatian dulu dengan keadaan makmumnya dan orang-orang yang jadi makmum. Terkadang apa? Dia tidak mempraktekkan sunnah itu lebih utama dalam keadaan tertentu. Itu lebih apa? Bahkan lebih afdal. Kayak doa, imam kalau ini terkadang nggak mikir asal doa panjang doa. Ya. Doa itu kalau harus sholat 3 itu cukup. 3 materi doa udah cukup, selesai. Ya. Kalau mau doa panjang di rumah, doain mukmin semuanya itu doain, nggak apa-apa. Di rumah habis ibadah di rumah malam hari bangun malam, doain itu semuanya kaum mukmin, kaum mukminat, ya, umat Nabi doain yang banyak, yang panjang. Tapi kalau habis sholat pikirin yang lain. Dengan apa? Ini semuanya dibawanya, doa yang dia hafal semuanya dibawa. Cukup 3 perkara saja. La ilaha illallah yansariful imam wa la yakhussul imam nafsahu bid-du'a. Kemudian imam tidak mengkhususkan doanya di dalam kunut, yaitu hanya dengan apa? Namanya apa? Mufrad, ya, tidak jamak. Baca doanya Allahumma hdini fi man hadait wa afini liman afait, itu berarti buat dirinya sendiri. Tapi hendaklah apa? Bacanya buat orang banyak. Allahumma hdina fiman. Kalau imam baca Allahumma hdini fiman hadait, gak usah diaminin. Dia mau sendiri aja. Nggak mau ngajak orang, nggak mau bagi-bagi semua orang. Allahumma hdina
fiman hadait wa afina fiman afait. ولا يخص الإمام نفسه بالدعاء في قنوت الصبح بل يقول اللهم اهدنا وهكذا للخبر الذي رواه الترمذي. Sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. La ya'ummu 'abda qauman fa yakhussu nafsahu bid'awati dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Kalau imam begitu doanya berarti dia sudah mengkhianati. Ya, sekarang dia jadi imam terus mereka makmumnya, atau sudah dalam satu kelompok istilahnya, kemudian dia jadi pemimpin terus cuma mikirin dirinya sendiri, berarti apa? Khianat, sudah berkhianat dengan mereka. Wa in fa'ala faqad khanahum ayyun tagasa thawabahum bitafwitihim ma qalaba minhum ma talaba lahum. Makruh ya, makruh imam cuma baca untuk diri sendiri. Nah kalau di luar sholat, kalau ada yang baca doanya dengan dhamir dhamir munfarid, kita aminkan dan kita dapat. Bagi yang ngaminin dapat. Ya, misalnya orang ada yang di acara atau di apa misalnya, dia baca tapi pakai dhamir mufrad. Kita aminin. Kalau kita ngaminin, kita dapat juga, dapat apa yang dia minta. Wa yajharu bihi, kemudian menegaskan suaranya dengan bacaan kunut tadi, bahkan walaupun di sholat yang tidak menegaskan bacaan, seperti di sholat zuhur dan asar. Orang baca kunut sholat zuhur boleh nggak? Hah? Boleh, nggak ngebatalin sholat. Di sholat asar dia baca kunut boleh. Tapi yang warid kunut itu dibacanya di sholat subuh. Kecuali kunut nazilah boleh dibaca di sholat apa saja. Nanti dianjurkan dibaca di sholat apa saja pada keadaan kesusahan, kesulitan, khususnya kesulitan umat ya. Nah walaupun misalnya baca kunut nazilah di sholat zuhur, maka apa? Dikeraskan bacaan. Biar apa? Li'ajli an yu'amminhul al-ma'mum. Biar makmum bisa mengaminkan. Wa yu'amminul qawm, kemudian makmum mengaminkan bacaan doa kunut tadi. Kalau dengar bacaan imamnya, kalau tidak dengar bacaan kunut imamnya, maka makmum langsung saja baca doa kunut sendiri. Dia langsung baca doa kunutnya. Wala yarfa'una aydihum idh lam yathbutu dzalika fil akhbar. Menurut Imam Al-Ghazali, tidak usah ngangkat tangan pada saat kunut. Tapi as-sahih yang benar disunnahkan di dalam sholat untuk mengangkat tangan pada saat kunut, baik kunut subuh atau kunut nazilah. Bahkan diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib meriwayatkan bahwasanya pada saat Nabi baca kunut nazilah, di saat Rasulullah membaca doanya ketika inti untuk agar diangkat bala, dilepaskan kaum mukmin dari kesulitannya, Nabi bahkan membalikkan telapak tangannya. Itu ada riwayat. Jadi bukan asal orang yang main bolak-balik tangan waktu doa, itu ada riwayat yang jelas dari Rasulullah. Bahkan di dalam sholat, yang di saat kunut kunut nazilah. Jadi sunnah ya, kalau ketika doa kita minta tolak bala, maka tangan kita kalau ini kan minta, kalau begini memang minta agak ditolak, biar dijawab. Menurut Imam Al-Ghazali tidak disunnahkan, tapi yang sahih agar kita mengangkat tangan di saat kunut subuh atau kunut nazilah. Tapi tidak disunnahkan kalau di dalam sholat setelah selesai doa itu mengusapkan di wajah. Tapi kalau di luar sholat disunnahkan.
Ya, habis doa, kita doa nih di luar sholat, setelah selesai Waalaikumsalam alhamdulillahirabbil alamin. Disunnahkan mengusap. Kalau di kunut enggak ya. Wa yaqra'ul ma'mum baqiyatul qunut. Kemudian makmum menyempurnakan sisa daripada kunut yang isinya apa? Isinya as-sana, pujian kepada Allah. Jadi kunut itu doa dan pujian. Dari mulai Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, tawallana fiman tawallait, barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu doa. Nah, makanya setelah sampai di situ, makmum kan dari awal mengaminkan. Begitu sampai di situ, makmum punya pilihan, imma an yastami', dia dengerin bacaan imam apa sanad tadi, la yuhinnaka la yutudha alaih innahu la yuzillu man walaih la yuzillu man adait. Dia boleh dengerin saja atau bareng-bareng baca sama imam. Punya dua pilihan. Dan itu yang lebih utama ya, ikut baca bersama imam. Dengerin aja, diam, dengerin bacaan imam, tidak masalah. Atau dia boleh cukup membaca apa? Ketika imam membaca sana pujian tadi, bal wa ana ala dzalika minasyahidin. Baca sebatas itu saja juga boleh. Kalau dia nggak hafal, bagusnya hafal, ikut juga baca bersama imamnya. Wala yaqiful ma'mum wahdahu. Kemudian bagi makmum ketika mau masuk ke dalam shaf salat, tidak berdiri sendiri di dalam satu barisan. Ya, buka barisan baru maksudnya. Itu tidak berdiri sendiri. Harus minimal dua orang. Baik, kalau dia datangnya cuma sendiri, yang lain sudah di shaf depannya, bagaimana? Nah, disinilah ada namanya apa? Disunnahkan namanya al-jar ya. Untuk apa? Menarik makmum yang ada di depan. Nah, ini sering kebanyakan di dalam mempraktekkannya salah, tidak sesuai dengan syarat. Ada syaratnya itu. Syaratnya bagaimana? Dia harus tahu dulu, orang yang mau ditarik ini tahu hukum tentang apa? Tentang fikih, khususnya di dalam masalah jar tadi, untuk menarik makmum yang ada di barisan depan. Kalau orang yang nggak paham kan jadi masalah. Ya? Kita pegang dia malah noleh. Harus yang paham, harus yang mengerti tahu hukum di dalam masalah itu secara khusus. Kemudian hendaklah dia ihram dulu bis shalah baru narik. Jadi bukan apa makmum yang ada di depan ditarik dulu, habis itu dia baru ihram untuk melaksanakan sholat. Nah, jadi caranya bagaimana? Makmum ini bertakbiratul ihram persis di depan makmum yang ada di depannya. Persis. Jadi kalau ini makmumnya, dia takbiratul ihramnya di situ. Bukan di shaf yang bakal dia berdiri di situ, bukan. Tapi dari depan nempel betul. Takbiratul ihram, baru orang yang dia mau dia tarik baru ditarik. Ya. Tapi kebanyakan gimana kebanyakannya? Kebanyakan enggak, narik dulu baru takbiratul ihram. Salah itu. Jadi apa? Takbiratul ihram dulu baru tarik orang, nanti mundur bersamaan. Bareng-bareng mundur. Dia sambil mundur sambil narik. Gitu. Caranya yang betul begitu ya. Kalau enggak batal sholat orang yang ditarik ini. Yang orang yang ditarik itu bisa batal sholat. Wala yaqiful ma'mum wahdahu bal yadkhul fis shaf. Selama masih ada celah
atau ruangan untuk kita masuk kepada satu shaf, satu barisan, maka kita masuk kepada barisan tadi. Tapi kalau memang sudah terlalu sempit, ini tidak ada ruangan sama sekali, berarti harus menarik makmum. Kecuali apa? Kita yakin betul waktu kita masuk ke masjid tidak ada ruangan di shaf yang mau kita masuk, maka kita harus apa? Otomatis mau buka shaf baru. Nah, di mana posisi kita buka barisan baru itu? Ambil garisnya sesuai dengan imam. Di mana imam? Imam di tengah. Berarti ente berdiri tepat segaris dengan imam. Biar nanti tidak apa? Tidak templang ya. Shafnya tidak miring. Biar betul-betul shafnya nanti lurus. Datang makmum yang lain nanti masuk ke kanan, datang lagi masuk ke sebelah kiri. Biar terus rata. Bukan di ujung. Ini kebanyakan orang begitu sekarang. Ya. Orang bikin shaf baru paling pinggir. Lanting ikut siapa ya? Hah? Akhirnya shaf ini yang dia mulai tadi nggak bakalan rata. Kenapa? Walaupun udah kumpul berapa orang untuk sampai ke posisi tengahnya imam, masih miring nggak? Masih miring. Karena sebelah kanan pasti kosong. Harusnya dimulai dari tengah biar terus seimbang. Kenapa? Karena apa? Dalam hadis disebutkan apa? Fa innallaha la yanzur ila saffin mi'waj. Allah tidak memandang kepada barisan yang mi'waj. Mi'waj itu miring, tidak seimbang barisan. Atau yang apa? Yang bengkok-bengkok, barisannya tidak rata. La ilaha illallah. Itu perlu diperhatikan ya. Perlu diperhatikan ya. Kebanyakan prakteknya salah. Dalam masalah ini kebanyakan salah. Dan apa? Memang bukan dari perkara wajib, tapi apa? Taswiyatus sufuf min tamamis shalah. Dalam riwayat taswiyatus sufuf min iqamatis shalah. Sempurnanya salat itu adalah ratanya shaf barisan di dalam salat. Wallahu ta'ala